gitu. Kenapa? Karena nggak ada hoak. Itu kan undang-undang mengecam atau menghukum mempidana yang berbuat hoak, menimbulkan kegaduhan dan keresahan nasional lah, kurang lebih begitu. Nggak terbukti apa yang diresahkan, nggak ada orang resah kok. Ijazah Jokowi palsu malah pada seneng, semua pada kepo pengen tahu ini bener nggak palsu apa nggak. Kok dibilang ada keresahan, kok ada kegaduhan, semua udah saya bantah. Ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi dan lain sebagainya, waktu di pengadilan negeri saya bantah semua. Bagaimana kok UGM bisa ngeluarin sampai Jokowi itu jadi sarjana kehutanan, jurusannya aja salah, Jokowi teknologi kayu salah. Jadi oleh karena itu ijazah SMA-nya nggak ada, kok bisa masuk universitas? Itu big question. UGM, gue datangin juga lu tanggal 15. Jangan pada kabur lo, rektor, dekan, ya UGM, dengar, Egy Sujana dan tim akan datang. Sebelum kita melanjutkan acara ini, coba kita dengar ada satu pernyataan yang kemarin dilakukan oleh Otto Hasibuan, pengacara Joko Widodo, yang sepertinya agak ganjil. Ya pemirsa, coba kita nonton. Kita tahu bahwa selama ini Pak Jokowi selalu mendapat gangguan dan termasuk juga ada gugatan-gugatan terhadap beliau dan keluarga. Yang mana menurut kami sebenarnya gugatan-gugatan itu tidak berdasar, tetapi karena diajukan di pengadilan tentunya harus kita hormati dan harus kita hadapi. Kami di sini adalah tim kuasa hukum daripada Pak Jokowi dan juga tim kuasa hukum mewakili Ibu Iriana. Ada Rifai, ada Pak Andra, ada Ibu Dame Purba, ada Yatub Hasibuan, ada Firman Pangaribuan, ada Nikolaing, dan ada Nurul Firdaus. Kami semuanya ini tim yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi dan juga Ibu Riana mewakili beliau-beliau itu dalam suatu 3 perkara yang ada, 1 di PT UN, 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertama yang ingin saya beritahukan bahwa gugatan yang di PT UN itu adalah menyangkut perkara di mana ada tuduhan tentang dinasti politik. Putusan ini sudah dibuatkan oleh PT UN beberapa waktu yang lalu, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu satu membuktikan bahwa sebenarnya persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di PT UN. Kedua, hari ini tanggal 25 April telah keluar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan gugatan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi. Ada juga di sana KPU dan beberapa tergugat. Nanti akan kami berikan. Gugatan tersebut juga oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Ya, eksepsi kami dikabulkan, lakukan eksepsi absolut dan gugatan tersebut tidak diterima. Gugatan ini adalah gugatan yang diajukan melalui kuasa hukumnya, yaitu Egy Sujana dan kawan-kawan. Dan gugatan itu tidak diterima oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Gugatan ini adalah mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada Bapak Jokowi tentang ijazah palsu. Mengenai ijazah palsu sudah kita ketahui bersama, sudah panjang sekali urusannya. Bahkan ada orang-orang yang menuduh beliau menggunakan ijazah palsu. Hal itu adalah tidak benar. Dan akhirnya Pengadilan Jakarta Pusat telah juga menyatakan tidak menerima
gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana, dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, terus terang aja mengenai ini kami perlu jelaskan. Hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum. Coba bayangkan, Pak Jokowi ditetapkan sebagai presiden. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Pak Jokowi menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Nggak ada persoalan. Jadi coba bayangkan seakan-akan Anda, para wartawan, ditunjuk nanti menjadi wali kota, ya, terpilih jadi wali kota. Tiba-tiba ada orang lain mengatakan, oh Pak Wali Kota itu menggunakan ijazah palsu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi cuplikan konferensi pers dari Otto Hasibuan dan timnya. Sekarang kita dengar dari pernyataan langsung dari Profesor Dr. Egy Sujana SIMSI yang namanya tadi Otto sebut-sebut beberapa kali. Kita dengar pemirsa ya. Saya nggak tahu namanya anaknya Otto, ya. Tapi dengan sangka baik, Otto tetap sahabat saya. Ini mah rekan dalam advokat lah. Saya hormat dengan Otto. Saya nggak tahu Otto hormat sama saya apa enggak. Nggak penting lah itu ya. Tapi yang pasti gini, lawyer itu punya kode etik. Bahkan ada undang-undang tersendiri. Undang-undang nomor 18 kalau nggak salah ya, tahun 2003 di pasal 16 yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat digugat secara perdata dan tidak dapat dituntut secara pidana. Tidak dapat. Apalagi dalam menjalankan perannya membela klien. Nah, dalam hal ini saya membela klien saya namanya Bambang Tri dan Gus Nur. Mulai dari tingkat pertama pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi di Jawa Tengah, Semarang, kemudian di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, jadi sah dan saya berhasil justru. Dalam arti berhasil, ketika di PN Bambang Tri dan Gus Nur dihukum 6 tahun. Tuntutannya 10 tahun. Harusnya sih nggak dihukum kalau hakimnya itu tidak berpihak. Udah pasti hakim berpihak itu. Nah, karena ketakutan Tuhannya Jokowi, ya, bukan Allah, lebih takut, lebih tunduk, takut betul ya, sehingga mengkhianati hukum itu sendiri, yang mana dia harus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, jadi wakilnya Jokowi gitu loh. Itu di Pengadilan Negeri Solo itu 3 orang majelis lagi, saya heran itu. Kemudian yang kedua, saya banding, dimenangkan lagi dari 6 tahun jadi 4 tahun. Saya lihat pertimbangannya, oh tidak dipakai pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46, nggak dipakai, di-ignore, diabaikan. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada hoak. Itu kan undang-undang mengecam atau menghukum mempidana yang berbuat hoak, menimbulkan kegaduhan dan keresahan nasional lah, kurang lebih begitu. Nggak terbukti apa yang diresahkan, nggak ada orang resah kok. Ijazah Jokowi palsu malah pada seneng, semua pada kepo pengen tahu ini bener nggak palsu apa nggak. Kok dibilang ada keresahan, kok ada kegaduhan, semua udah saya bantah. Ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi dan lain sebagainya. Waktu di Pengadilan Negeri saya bantah semua.
Nah, ada yang bisa ngalahkan argumentasi saya. Demi Allah, demi Rasul. Enggak, kalau saya yang kalah ya nggak mungkin diturunin dong hukumannya. Akhirnya dihukum 4 tahun. Menang dong di situ dari segi nilai angka-angka aja tadi. Kemudian saya kasasi. Ya tetap saja akhirnya dikalahkan. Karena kan kita tahu lah peradilan di Indonesia udah terkungkung, terpenjara, ketakutan Tuhannya bukan Allah lagi, padahal mutus demi nama Tuhan yang Maha Esa. Tapi dia demi Jokowi. Saya lihat itu jelas itu. Mari kita bertarung secara intelektual. Ya. Nah, tapi poin pentingnya adalah itu yang dimaksud seperti itu adalah telah masuk persidangan pokok perkara. Gitu loh. Nah, kalau dibandingkan nama pendapat, saya nggak tahu anak Oto apa bukan ya, tapi pakai belakangnya Hasibuan ya kita sangat baik anaknya Oto lah. Kalau nggak juga nggak murung Jokowi nggak dipercaya. Oto kalau kesana nggak mungkin, dia udah wakil menteri. Ya mana bisa berperan jadi advokat juga, blow on kalau bisa bang. Ya nggak ngerti advokat namanya. Nah, ditugasilah anaknya. Ya maksudnya lawannya anak saya juga advokat. Hizbullah namanya. Oh, udah S2 dari UI, keren, gampang gitu. Nah, Oto bapaknya aja nggak bisa lawan gua. Bukan dia sombong. Gua tantang sampai hari ini Oto nggak pernah muncul tuh. Katanya punya Jokowi ijazahnya asli mana? Mana aslinya? Oto. Terus kenapa dia ngomong saya dikalahkan? Kapan tampilnya lu di sidang? Woi, lu tuh udah memberi keterangan palsu lo. 7 tahun lo, inget lo. Gampang gue gugat kok ya, karena kau memberikan kesalahan. Jadi walaupun kau advokat bisa digugat kalau kau buat kesalahan. Yaitu memberi keterangan palsu. Kapan lo sidang lawan gua? Woi, nggak ada. Bapak lo aja kalau betul tuh bapak lo si Oto nggak bisa lawan gua di pengadilan. Takut dia berlindung sama hakim semua itu, karena hakim juga penakut sama si Jokowi takutnya. Akhirnya gua diputuskan pengadilan tidak berwenang. Ya Allah, kalau pengadilan nggak berwenang gua mau kemana? Cari pengadilan, cari rasa keadilan. Sementara tujuan hukum itu 3. 1, kepastian hukum. 2, manfaatnya. 3, rasa keadilan. Itu tujuan hukum. Itu nggak tercapai karena hakim yang apa istilahnya nakodot gitu loh. Sumpah hakimnya jadi palsu dan juga merupakan satu perbuatan yang melawan hukum. Kelakuannya itu melanggar kode etik minimal, tidak bersifat tinggi, tidak profesional, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil. Padahal itu kode etik hakim. Tanyanya di Komisi Yudisial tuh dan Mahkamah Agung ada kode etik hakim tuh, ada 10 nilai-nilai hakim yang berkode etik. Nah, saudara-saudara, sekarang tiba-tiba dia alasan lebaran atau nggak mungkin, itu pasti dipanggil sama Jokowi. Karena saya lihat juga di video itu ada satu orang yang ngomong ada katanya surat. Emang saya bikin surat sama Jokowi. Ya, saya bikin surat Jokowi, Anda mantan presiden, kita ingin bersilaturahmi, minimal halal bihalal. Jadi judul besarnya halal bihalal, masa nggak boleh halal bihalal gimana sih sama muslim, ya kan? Ya, karena saya pengen sekaligus ingin bertanya, lu nggak pernah nunjukin ijazahnya yang asli. Nah, barangkali sibuk, oke lah saya yang datang dong, fair kan, gentle. Jangan kabur kok Jokowi nanti tanggal 16 ya. Kalau lo mau didampingin lawyernya ya boleh, tapi jangan bikin keterangan palsu. Anda bisa jadi masalah di sini ya. Jadi apalagi Anda mau mempersoalkan saya, tapi Anda nggak berani nyebut nama saya, oi. Ya, Anda bilang ada orang siapa? Gua yang bikin surat ke Jokowi itu. Pakai nama TPU. Jadi oleh karena itu kita nggak mau sok jago. Mari kita beradu argumentasi. Karena wilayah kita wilayah argumentasi sebagai hukum, advokat, bukan otot. Otak. Mana otak? Mana otak?
Tambah lagi kalau mau lengkap hoy. Hoy itu hati, otak, indera, mata, telinga, ya. Ini fakta-fakta, ini telinga ini informasi, ya, dan hati, judgment yang memutuskan. Itu di Quran ada surat 17 ayat 36. Lu baca Quran dong. Ya, kalau non muslim ya mana mau baca Quran, minimal pengetahuan lah. Ada di surat ke-17 ayatnya 36 Al-Isra, ya. Pengetahuan itu, jangan kamu ikut-ikutan sesuatu yang kamu nggak tahu, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang penting lagi, ini poin pentingnya adalah bagaimana kok UGM bisa ngeluarin sampai Jokowi itu jadi sarjana kehutanan. Jurusannya aja salah, Jokowi teknologi kayu salah. Jadi oleh karena itu ijazah SMA-nya nggak ada, kok bisa masuk universitas? Itu big question. UGM, gue datangin juga lu tanggal 15. Jangan pada kabur lo, rektor, dekan, ya, UGM, dengar, Egy Sujana dan tim akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.